Materi kita sekarang adalah persamaan Maxwell dalam bahan, dalam material ya. Penerapan persamaan Maxwell dalam material. Oke ya, kita sudah mengenal 4 persamaan Maxwell ini. Bentuknya sudah bernada lengkap sesungguhnya, sebagaimana adanya katanya kan. Namun ketika kita bekerja dengan bahan yang memiliki polarisasi listrik dan polarisasi magnetik, nah ada cara yang lebih nyaman untuk menuliskannya. Jadi kalau kita bekerja dalam bahan, kalau ini kan dalam ruang vakum. Kalau dalam bahan ada cara yang lebih nyaman untuk menuliskannya karena bahan itu mengandung polarisasi listrik dan polarisasi magnetik. Nah, kita tahu bahwa di dalam materi terpolarisasi akan ada akumulasi muatan dan arus terikat. Jadi ada muatan terikat, ada arus terikat. Akumulasinya menghasilkan apa yang kita kenal sebagai polarisasi listrik dan polarisasi magnetik. Persoalannya, arus dan muatan terikat ini tidak dapat dikontrol secara langsung. Tapi kita dapat memformulasikan ulang persamaan Maxwell demikian sehingga secara eksplisit hanya berisi muatan dan arus bebas. Artinya walaupun sesungguhnya ada muatan terikat dalam bahan itu, tapi persamaan Maxwell-nya bisa kita ungkapkan dalam muatan-muatan bebasnya saja. Jadi muatan terikatnya sebenarnya include di dalamnya, tapi tidak ditampakkan secara eksplisit dalam persamaan Maxwell yang akan kita formulasikan balik berdasarkan persamaan Maxwell yang sudah baku sesungguhnya. Ya, sudah mereview kembali, kita mengenal dalam bahan yang bersifat dielektrik itu dimungkinkan terjadinya pemisahan muatan-muatan akibat ada medan fisik luar. Nah, pemisahan muatan-muatan ini menghasilkan momen-momen dipol. Dan rapat momen dipolnya atau kita kenal dengan momen dipol persatuan volume itu kita kenal dengan polarisasi P. Nah, polarisasi P ini itu berasal dari rapat muatan permukaan dan rapat muatan volume. Ya, mana rapat muatan permukaannya sama dengan P dan N, tapi sesungguhnya besar rapat muatan permukaannya sama dengan besar polarisasi P-nya. Sementara rapat muatan volumenya sama dengan min divergensi dari P. Jadi itu yang sudah kita dapat di materi sebelumnya di semester 1. Jadi setelah kita pelajari ini ke dalam kasus statik, kondisi statis, polarisasi P memproduksi muatan terikat volume rho B sama dengan minus divergensi P. Sebaliknya, kita juga sudah mengenal polarisasi magnetik yang menghasilkan arus JB. Nah, kalau polarisasi listrik menghasilkan rapat muatan rho B, rapat muatan terikat rho B, dan polarisasi magnetik, Carrel-nya itu menghasilkan rapat arus JB atau rapat arus terikat JB. Dapat ulangi, polarisasi P, divergensinya itu menghasilkan muatan terikat rho B, dan polarisasi M, Carrel-nya menghasilkan muatan arus terikat JB. Itu kondisi statis. Nah, pada kondisi non-statik atau kondisi dinamik, di mana P-nya, polarisasinya tidak lagi konstan, tapi berubah. Nah, setiap perubahan polarisasi listrik itu menghasilkan
aliran muatan terikat. Setiap perubahan polarisasi listrik itu berkaitan dengan aliran muatan terikat yang kita kenal dengan JP atau rapat arus polarisasi. Oke. Jadi di samping rapat arus terikat JB, ada juga rapat arus polarisasi JP untuk kondisi P-nya itu tidak konstan. Ya, kita tahu bahwa besar P itu sama dengan besar rapat permukaan di bagian ini, rapat permukaan. Maka jika P-nya bertambah, kalau P-nya bertambah, rapat muatan permukaan yang sebelah kanan, dengan kondisi seperti ini ya, sebelah kanan itu akan bergeser ke kanan, dan rapat permukaan sebelah kiri, rapat muatan permukaan sebelah kiri akan bergeser ke kiri, sehingga menghasilkan arus, kan pergeseran muatan. Saya ulangi, ketika P ini berubah, misalnya membesar ke arah kanan, membesar dia, maka itu berarti terjadi pembesaran rapat muatan permukaan kanan dan rapat muatan permukaan negatifnya ke kiri. Jadi yang positifnya ke kanan dan negatifnya ke kiri. Ya. Dan itu menghasilkan arus. Kita ingat bahwa arus itu adalah do Q terikat dibagi do T, itu sama dengan do T dari sigma B kali A, itu hanya luas permukaannya, dan akibatnya kalau P-nya berubah, itu berarti terjadi perubahan sigma, ya kan? Terjadi perubahan sigma. Ya. Jadi kalau terjadi perubahan sigma B, artinya terjadi perubahan P. Nah, konsekuensinya dia akan menghasilkan perubahan I. Jadi, ingat kembali I sama dengan do Q B do T, yaitu do sigma B A kali do T. Ya, berarti DI sama dengan do sigma B dt dA. DI sama dengan do sigma B do T kali dA. Itu ada artikel lurus, artinya artikel lurus dengan I. Ya. Nah, dengan demikian, karena sigma B sama dengan besar P, maka DI itu sama dengan do P do T dikali dA, atau luas permukaannya. Maka DI dibagi dA itu menghasilkan rapat arus yang kita akan sebut sebagai rapat arus polarisasi karena berasal dari perubahan polarisasi. Jadi ini dA-nya pindah ke sini, tinggal yang ini saja do P do T. Ini do P do T sama dengan JP, rapat arus polarisasi. Jadi kita sudah dapatkan rapat arus polarisasi yang tentu berbeda dengan rapat arus terikat JB. Karena rapat arus terikat JB itu berasal dari Karel M, Karel dari magnetisasi, yang diperoleh dari spin dan gerak orbital dari elektron-elektron. Nah, sementara JP itu dihasilkan oleh gerak linear dari muatan terikat permukaan akibat perubahan polarisasi. Ya, seperti yang kita bahas tadi, jika P-nya berubah sedikit ke kanan, nah ini tergeser ke kanan. Ini ketika P berubah, ini P kesannya tidak berubah begini. Nah, kalau berubah, maka ini tergeser ke kanan, ya ini tergeser ke kiri, sehingga pergeserannya menghasilkan arus. Arus itu disebut sebagai arus polarisasi. Nah, oke. Jadi akumulasi dari
pergeseran ini menghasilkan arus JP. Nah, kalau kita cek itu divergensi dari JP itu sama dengan divergensi dari dou P dou T sama dengan dou P dou T dari divergensi P. Nah, sementara divergensi P itu kan sama dengan rho B, rapat volume permukaan. Dapat volume terikat. Jadi divergensi JP itu sama dengan negatif rho B dou T. Artinya divergensi JP itu menggambarkan sumbernya. Sumber arus ini adalah pengurangan dari rapat muatan volume, rapat muatan terikat volume. Nah, ini. Jadi artinya apa? Ketika ini bergeser ke sini, tentu jumlah muatan terikat di sini itu jumlahnya sama, tapi volumenya membesar, sehingga rapatnya mengecil. Itu maksudnya. Ketika terjadi pergeseran rapat muatan permukaan ke kanan yang positif dan yang ke kiri yang negatif, maka sesungguhnya yang terjadi hanyalah pergeseran, bukan karena penambahan rapat muatan. Yang terjadi hanyalah pergeseran rapat muatan permukaan dari permukaan ini ke sini ke kanan, kemudian ini ke kiri, sehingga ruang di dalam ini menjadi lebih besar. Artinya volumenya membesar, padahal muatannya tetap. Jadi dengan demikian rapat muatan volumenya atau rapat muatan terikat volumenya itu berkurang. Nah, itulah esensi dari divergensi JP sama dengan minus dou rho B dou T. Nah, ini prinsip-prinsip ini harus dipahami betul ya. Ini menghasilkan persamaan kontinuitas, arti kontinu antara yang keluar dengan yang bertambah dengan yang berkurang. Jadi kalau dilihat secara total, kita memiliki muatan yang bisa diungkapkan secara terpisah menjadi dua bagian, yaitu rapat muatan sama dengan rapat muatan bebas tambah rapat muatan terikat. Dengan rapat muatan terikat kita sama dengan ini min divergensi P. Jadi rapat muatan bebas sama dengan rapat muatan terikat dikurang divergensi P. Kemudian arus dapat dinyatakan dalam bentuk tiga bagian, yaitu J sama dengan JF rapat arus bebas tambah rapat arus JB rapat arus terikat dan rapat arus polarisasi. Nah, sama dengan JF, yang ini sama dengan KRLM dan ini sama dengan dou P dou T. Nah, sesuai dengan hukum Gauss, hukum ini, divergensi E sama dengan 1/epsilon rho, rho itu kita ganti dengan rho F tambah rho B, sementara atau rho F tambah ini, dikurang min divergensi P, maka ini divergensi P ini bisa digabung dengan divergensi E. Jadilah divergensi dari E dan P. Ini epsilon jadi dulu, dipindahin dulu. Divergensi epsilon E sama dengan rho F dikurang divergensi P. Kemudian divergensi gabung dengan ke sini, hasilnya adalah divergensi D sama dengan yang tersisa adalah rho F saja, di mana D itu adalah epsilon 0 E ditambah polarisasi P. Jadi dengan menggesernya ke sini, tergabung dalam bentuk epsilon 0 E tambah P, di mana epsilon E tambah itu sama dengan D, maka D menjadi divergensi D sama dengan rho F. Jadi dapat divergensi dari medan listrik perpindahan itu hanya memuat muatan bebas saja. Itu satu. Jadi awalnya dari sini, sekarang menjadi ini. Dari divergensi E sama dengan rho per epsilon 0 menjadi divergensi D sama dengan rho F. F itu muatan bebasnya. Nah, hal yang sama dari sini divergensi Karel B. Karel B itu kan menol J tambah ini, menol epsilon dou E dou T. Nah, J-nya kan sama dengan ini. Bisa menjadi 3, JF, JB, dan JP. Sehingga sama dengan JF, Karel M tambah dou P dou T. Sehingga monol J menjadi monol ini.
Kemudian mu0 dan mu0 ini kita pindahkan ke sini menjadi 1/mu0 B. Ini menjadi hilang mu0-nya. Kemudian yang ininya kita pindahkan ke kiri, kita geser ke kiri sehingga bergabung dengan karel mu0 1/mu0 B. Dan itu kita sebut sebagai H, yaitu dia menjadi karel H. Dengan H itu adalah 1/mu0 B dikurang M akibat M pindah ke sini. Nah, berarti yang tersisa di dalamnya adalah ini dan gabungan dua ini. Ya, nah 2 ini kan tadi sama dengan D. Ya, kita sudah catat tadi bahwa D sama dengan epsilon 0 E. Jadi gabungan epsilon 0 E tambah ini sama dengan P, gitu kan? Sama dengan D, gitu kan? Jadi epsilon 0 E tambah P sama dengan D. Kita catat ini. Artinya ini tinggal do T dari D. Sehingga karel H sama dengan JF tambah do D do T. Nah, ini bentuk yang menggantikan bentuk seperti ini. Ya, dengan H sama dengan 1/mu0 B dikurang M. Jadi, bisa kita simpulkan dengan hanya menyatakan secara eksplisit muatan bebas dan arus bebasnya saja, maka bentuk persamaan Maxwell jadi seperti ini. Ya, memang ada bukan hanya dua variabel saja E dan B, tapi ada 4. Sekarang D, ada E, ada B, ada H variabel-variabelnya, besaran-besaran medannya. Ada D, ada E, ada B, dan ada H besaran-besaran medannya. Ya, nah ini adalah persamaan Maxwell dalam medium. Nah, medium punya banyak sifat pula. Nah, salah satu sifat medium yang paling sederhana adalah bersifat linear. Artinya hubungan P dengan E-nya linear. Tidak ada pangkat-pangkat yang lain misalnya. Kalau non linear ada E pangkat 2, E pangkat 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan M. Jadi hubungan P sama dengan epsilon 0 KE E dan M sama dengan KMH. Kemudian D sama dengan epsilon E saja dan H sama dengan 1/mu0 B. Nah, dengan epsilon kita adalah 1 dikurang epsilon adalah epsilon 0 kali 1 dikurang KE dan mu sama dengan mu kali 1 tambah KM. Ya, dimana KE dan KM semuanya adalah ini susceptibilitas elektrik, menggambarkan ukuran besarnya polarisasi yang timbul ketika bahan diberi medan listrik. Sementara susceptibilitas magnetik itu menggambarkan kerentanan magnetik atau kepekaan magnetik, yang menggambarkan ukuran besarnya magnetisasi yang timbul. Kalau ini ukuran besarnya polarisasi yang timbul, P yang timbul ketika bahan diberi medan listrik. Ini menggambarkan ukuran magnetisasi yang timbul ketika bahan diberi medan magnet. Ya, permitivitas adalah suatu kuantitas fisik yang menggambarkan bagaimana medan listrik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu medium. Menggambarkan ukuran sulit atau tidaknya membentuk atau melewatkan medan listrik dalam medium. Menyatakan dengan epsilon. Kalau vakum epsilon 0, gitu kan. Kemudian permeabilitas magnet adalah kemampuan bahan, membran, atau sebagainya meloloskan medan magnet dalam medium. Nah, nyatakan dengan mu. Kudu udara mu 0. Nah, ini semua Anda sudah dapat semuanya. Ya. Jadi, dengan mengambil ini sama dengan ini dan M sama dengan ini, maka D kita menjadi ini. P-nya itu masuk dalam sini. Di sini. Oke. Dengan epsilon itu adalah ini. Jadi yang P itu masuk di bagian sini. Epsilon 0-nya dengan E dengan bagian sini. Jadi dengan ini. Dan do D, do T ini biasa dikenal sebagai arus perpindahan. Karena D adalah medan listrik perpindahan. Sekarang kita masuk pada kondisi syarat batas. Sebelumnya kita review
beberapa definisi, yaitu integral dari turunan suatu fungsi, integral dari turunan suatu fungsi pada suatu daerah batas sama dengan nilai fungsi tersebut pada batas-batasnya. Jadi integral dari suatu turunan. Artinya kalau dalam suatu fungsi ada turunan-turunan, itu artinya ada perubahan fungsi itu. Seperti dari kecepatan berubah, bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah dan sebagainya. Maka integral total dari turunan suatu fungsi itu dapat pada suatu daerah batas sama dengan nilainya pada batas tersebut. Nilai fungsi itu pada batas-batasnya. Jadi ingat ya, kalau batas volume itu adalah permukaan, ya kan? Sementara batas permukaan adalah garis atau loop. Nah, batas volume adalah permukaan, batas permukaan adalah garis atau loop. Nah, kita ingat kembali teorema fundamental dari divergensi. Nah, ini integral volume divergensi V di tau atau ruang volume, elemen volume, sama dengan V dot dA integral permukaan V dot dA, sama dengan integral permukaan V sepanjang luas yang melingkupi volume ini. Jadi turunan pada kasus ini adalah divergensi. Jadi turunan pada kasus ini divergensi turun sama dengan nilai volume di permukaan batasnya. Karena dia volume, maka batasnya adalah permukaan. Jadi divergensi V ini sama dengan nilai V di permukaan. Ya, jadi apapun terjadi misalnya kita kadang-kadang nggak perlu mengetahui apa yang ada di dalam suatu kotak, misalnya kotak besi, apa yang terjadi, tapi kita tahu dari yang kejadian dalamnya bisa kita prediksi melalui apa yang muncul di permukaan. Misalnya kalau kita ingin tahu kalau kotak ini adalah kotak besi yang berisi gas panas, kita bisa menduga apa yang terjadi di dalam ruang besi ini dengan mengetahui berapa panas di permukaan yang timbul. Itu. Oke. Nah, kemudian review yang lain ya, itu luas permukaan dari Karl V dot dA sama dengan V dot dL, sama dengan permukaan lintasan tertutup loop V dot dL. Nah, di sini turunan digambarkan dengan Karel. Nah, jadi kembali apa yang ada di dalam suatu permukaan itu tergambar di batas permukaannya, ya kan? Nah, suatu gerakan aliran kayak gini, maka akan tergambar dengan aliran yang ada di sini. Nah, seperti ini, ya kan? Oke, itu. Kemudian review tentang elektrostatik, kita bicara tentang hukum Gauss, bahwa integral permukaan E dot dA sama dengan ini, itu berarti Q ini sama dengan ini, ya kan? 0. Kemudian ya E dot dA sama dengan ini. Nah, ini turunannya dia keturunan E dot dA sama dengan ini melalui yang tadi, ini kan? Ya, itu berarti ini sama dengan ini. Nah, di satu sisi ya di sini E dot dA sama dengan ini. Itu berarti hasilnya adalah bahwa ini sama-sama volume, sudah sama-sama volume. Berarti yang ini divergensi E itu sama dengan ini. Jadi divergensi E itu adalah rho per epsilon 0. Nah, ini bentuk hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Karena ini dalam bentuk integral. Ya kan? Jadi berkorelasi ya, ini dalam bentuk diferensial hukum Gauss seperti ini, dalam bentuk integral seperti ini. Oke. Nah, begitu juga silakan Anda pelajari bahwa dalam suatu permukaan tertutup, medan listrik sepanjang permukaan ini itu nilainya 0. Karena kalau kita punya misalnya ada sumber medan listrik
kemudian kita berjalan dari satu titik A ke titik B, maka integralnya adalah integral dari A ke B. E do dl itu menyatakan gerak kita berjalan untuk sepanjang dl ini, dengan dl ini adalah ini, ya kan? Nah, sehingga E do dl sama dengan ini. Ini. Nah, maka integral E do dl sama dengan per epsilon 0 integral Q per R kuadrat dl kita adalah dr. Nah, dl kita adalah dr. Itu nanti silakan ada kembali ke EM1, ya kan? EM1. Sehingga kita dapatkan E do dl kita adalah ini. Dan untuk suatu lintasan tertutup berarti RA sama dengan RB. Maka integral untuk lintasan tertutup, untuk lintasan tertutup itu sama dengan 0. Nah, itu berkorelasi dengan Karel E sama dengan 0 berdasarkan hukum teorema Stokes. Nah, itu beberapa review-review yang kita perlukan untuk selanjutnya mempelajari syarat batas di permukaan. Oke. Dalam bentuk integral, persamaan-persamaan Maxwell yang ini itu diungkapkan seperti ini. Yang menggunakan teorema tadi, menggunakan divergensi, menggunakan Stokes dan sebagainya. Silakan kembali coba. Divergensi D sama dengan rho F itu dalam bentuk integralnya, integral tertutup permukaan D do dA sama dengan Q F includes yang dilingkupi, maksudnya muatan bebas yang dilingkupi oleh permukaan itu. Itu juga divergensi B sama dengan 0 itu sama dengan integral permukaan B do dA sama dengan 0. Karel E sama dengan min do B do T, itu berarti integral tertutup lintasan tertutup E do dL sama dengan min D dt integral permukaan B do dA. Itu juga ini Karel H sama dengan JF tambah D do T untuk integral itu integral integral lintasan P H do dL sama dengan I arus bebas yang dilingkupi oleh loop ini tambah D dt integral S D do dA. Nah, sekarang kalau kita ingin terapkan pada batas permukaan, kondisi syarat batasnya, kita bayangkan ada sebuah permukaan di mana ini permukaan menggambarkan permukaan dua medium. Jadi medium 1 dan medium 1 di atas, medium 2 di bawah. Kalau di sini gambar sini 1 dan 2 di atas. Kemudian medan D melewati medium tersebut. Apa yang terjadi pada medan D ketika melewati medium atau melewati batas medium? Ini integral dari permukaan tertutup. Jadi kita bisa membayangkan sebuah permukaan yang tertutup yang melingkupi batas ini. Yaitu kita buat sebuah kotak yang melingkupi batas. Kita ambil pada elemen kecil kotaknya, elemen kecil dari permukaan kita, ditutupi oleh kotak, seperti kita memasukkan kartu telepon atau kartu ATM ke dalam kotak korek api. Itu bayangkannya. Jadi kotak korek api itu seperti ini. Dan kartu ATM kita di dalamnya. Oke. Nah, kita integralkan D terhadap seluruh permukaan. Berarti kita punya permukaan atas, permukaan bawah, samping kiri, dan sebagainya. Permukaan-permukaan samping-samping ini itu karena tipis sekali, mendekati 0 luasnya, maka integral D do dA pada permukaan-permukaan samping itu menuju 0 nilainya. Yang atas itu adalah ini, yang bawah adalah negatif ini. Ini kan jumlah sebenarnya, jumlah semua permukaan. Jadi
Ini negatifnya muncul karena D-nya arah ke sini, ini arah ke sana, sementara A-nya ke permukaan ini kalau bayang permukaan di sini, maka negatif. Sebenarnya ini merupakan jumlah semuanya ya, dari semua permukaan, tapi yang eksisnya ada dua ini saja, yaitu D yang arah ke sana dan D2 kali arah ke sini, ya kan? Dan ini sama dengan sigma FA. Sigma F itu adalah rapat arus permukaan. Maaf, rapat muatan permukaan. Pada muatan permukaan. Dan ini berarti D.DA itu berarti D yang eksis, sudah perkali ini adalah D yang tegak lurus terhadap A-nya. D yang searah dengan A-nya. Itu juga ini D yang searah dengan A-nya. Dia negatif karena ini memang berlawan arah karena D-nya ke atas. Maksudnya yang paralel ya. D yang paralel dengan A. Nah, kayak gini, komponen D-nya. Ya kalau nggak ini D, ini juga D, maka ini komponen D yang tegak lurus dengan permukaan atau yang searah dengan A. Ini komponen D yang berlawan arah dengan A karena A-nya ke bawah. Untuk yang permukaan bawah, untuk permukaan atas A-nya ke atas, itu ini makanya D positif. Untuk ini permukaan D tegak lurusnya D yang paralel dengan permukaannya ke atas, sementara permukaannya ke bawah vektornya. Paralel dengan vektornya ya. Artinya dia tegak lurus dengan permukaannya. Jadi hasilnya seperti ini ya kan? Ini dikali dot artinya D tegak lurus, komponen D dikali A dan komponen D kali A juga. Hasilnya A-nya bisa kita coret, dapatnya seperti ini. Komponen D yang tegak lurus permukaan dikurang komponen D2 yang tegak lurus permukaan sama dengan ini. D1 itu mengindikasikan, menyatakan permukaan di permukaan 1, D2 menyatakan permukaan 2. Ini persamaan ini menyatakan bahwa medan displacement-nya tidak kontinu ketika melewati sebuah permukaan. Jadi pada dua medium yang berbeda, medan displacement yang melewati medium itu tidak kontinu. Itu seperti ini. Kalau kontinu dia akan gini. Nah, dia tidak kontinu. Yang tidak kontinu itu adalah komponen tegak lurus permukaannya. Jadi komponen medan D yang tegak lurus dengan permukaan itu akan berbeda ya, permukaan bawah dan permukaan atas ketika melewati suatu medium. Dengan catatan medium-medium itu ada muatan permukaan. Jadi jika ada muatan permukaan dalam suatu medium di batas medium, maka medan D kita tidak lagi kontinu. Komponen medan D yang tegak lurus permukaan tidak lagi kontinu. Ya, dia menghubungkan seperti ini. Nah, sebaliknya karena Karel B ini sama dengan hal yang sama, tapi ini sama dengan 0, maka otomatis nilainya sama dengan 0. Kalau ini kan pengaruh dari sini. Nah, berarti untuk B itu kontinu. Jadi untuk medan B kontinu, untuk medan D tidak. Nah, untuk persamaan yang ketiga, itu yang kita lakukan adalah di permukaan itu kita buat suatu loop tertutup yang melingkupi permukaan itu. Tapi bukan permukaannya, tapi loop saja. Kalau ini kan volume tadi, ini dia bentuk loop. Ya, jadi bentuk garis dari A misalnya ke sini, bawah ke atas, loop tertutup. Nah, E.dl itu artinya E sepanjang loop ini. Nah, kalau kita punya E yang sepanjang loop ini saja yang eksis. Dan kembali kita lihat, di sini gambarannya, ini E kita. Nah, E yang ini yang identikan. Yang bagian sini E-nya ke sini, arah loopnya searah positif dia. Yang bagian bawah arah loopnya ke kiri, arah E-nya ke kanan. Ya, ini E yang di dalam, yang di bawah permukaan, ini yang di atas permukaan. Nah, sehingga di perbatasan yang satu E-nya ke sana, komponen E-nya ya, sejajar dengan loop ini, yang satu lagi berlawanan dengan loop. Itu juga di sini ada E yang ke sini misalnya kan, tapi ini kecil sekali, bisa kita abaikan, sehingga yang eksis adalah yang dua ini saja.
Nah, yang ini dan ini yang itu diungkapkan dengan persamaan ini. Nah, E dot L, E2 dot L yang sama dengan ini. Nah, kalau loopnya kita perkecil sekecil-kecil mungkin, sehingga luasnya menjadi sangat-sangat kecil. Nah, akibatnya yang ini bisa kita nyatakan sebagai nol. Kalau luasnya sangat kecil atau dia bisa menuju nol atau fluksnya menjadi hilang. Nah, jadi ini tinggal E dot L dikurang E2 E1 dot L dikurang E2 dot L sama dengan nol. Nah, E dot L kan E yang sejajar permukaan. Nah, E sejajar permukaan berarti ini E sejajar permukaan, E1 sejajar permukaan dikurang E2 sejajar permukaan sama dengan nol. Nah, hal yang sama berlaku untuk persamaan yang keempat. Ini cuma bedanya kalau persamaan keempat ada tambahannya, ada I, arus permukaan. Nah, ini juga nol nantinya. Nol nantinya kalau kita ambil limit loopnya menuju nol. Tapi yang arus permukaan kan pas di permukaan, jadi tidak akan hilang. Jadi ini menjadi H1.L dikurang H2.L sama dengan I kali I bebas permukaan yang dilingkupi oleh loop itu. Jadi I bebas permukaan ini adalah arus bebas permukaan yang dilingkupi oleh loop. Ya. Nah, kalau kita misalkan kita punya KF sebagai rapat arus permukaan, bisa saja arahnya bisa beda-beda. Tentu yang memenuhi kriteria ini adalah yang masuk pada loop. Nah, yang masuk pada loop tentu yang arahnya sesuai dengan arah yang tegak lurus dengan arah permukaan yang bentuk loop itu. Itu seperti ini. Jadi ini arah ini. Nah, arah ini bisa diperoleh kalau ini arah loop kita, ini arah permukaan kita, maka ini adalah arah tegak lurus N dan I yang diungkapkan dengan N arah N cross L-nya. Ini L ya maksudnya, N cross L. Jadi demikian, rapat arus yang menembus permukaan adalah ini. Jadi I arus permukaan I arus bebas yang menembus permukaan loop kita arus itu adalah KF dikali dot. Jadi rapat arus permukaan yang arahnya searah dengan N cross I itu, N cross L. Arah searah dengan arah yang tadi, arah yang ini. Sehingga yang menembus permukaan. Jadi yang menembus permukaan ini maksudnya ya, sama dengan ini. Nah, makanya I bebas yang masuk permukaan loop tertutup kita sama dengan KF di dot dengan N cross L. Itu sama dengan kalau ini kan matematik vektornya itu sama dengan KF cross N kali L. Jadi H1.L dikurang H2.L sama dengan KF cross N dot L pula. Hasilnya H1 paralel dikurang H2 paralel karena dia berarti searah permukaan kan, sejajar permukaan itu KF cross N. N itu adalah vektor permukaan, gitu kan? Jadi ini yang tegak lurus permukaan sama dengan sigma F. Ini tegak lurus permukaan sama dengan 0. Ini sejajar permukaan. Ini sejajar permukaan. Ya, sehingga kita dapatkan 4 persamaan syarat batas terkait dengan medan listrik dan medan magnetik dalam material kita. Di perbatasan medium berlaku hubungan seperti ini. Nah, D itu sama dengan epsilon E. Ini kan sebenarnya D1 tiga lurus, D2 tiga lurus. Dengan D1 tiga lurus itu sama dengan E1 epsilon 1 E1. Ini epsilon 2 E2. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan sama dengan ini. Nah, seandainya tidak ada rapat muatan permukaan dan tidak ada rapat arus permukaan, maka hasilnya jadi seperti ini. 0 semuanya. Berikutnya kita membahas tentang hukum-hukum kekekalan yang berlaku pada elektromagnetik ya.
Ya, pertama tentu persamaan kontinuitas sudah kita dapat ya. Ya, do do rho do t sama dengan min divergensi dari J. Min itu menggambarkan ini J itu kan artinya ada aliran yang keluar, aliran yang keluar. Divergensi J itu artinya ada aliran yang keluar. Nah, jadi kalau ada yang keluar tentu ada yang berkurang, makanya rho-nya berkurang. Makanya do rho do t ada laju pengurangan rho menghasilkan arus yang keluar dari sumbernya. Jadi sumbernya itu ini yang berkurang. Ya seperti aliran air, kalau kita punya sumber air, kita buang terus airnya, gitu kan, kita keluarkan, maka sumbernya berkurang nilainya. Jadi kalau ditambah terus ada sumber lain penambah, gitu kan. Tapi kalau seandainya misalnya kita punya 1 galon air, kemudian airnya kita buang, maka jumlah yang terbuang itu adalah dinyatakan dengan ini, dan yang berkurang itu dinyatakan dengan minus dari ini. Jadi ini jumlah yang berkurang. Nah, ini sebagai persamaan kontinuitas dengan yang pertama. Nah, kemudian ya teorema Poynting, kita berangkat dari energi listrik elektromagnetik, energi usaha oleh listrik yaitu epsilon 0/2 integral E kuadrat d tau, itu usaha yang dilakukan oleh medan listrik dan usaha yang dilakukan oleh medan magnetik. Nah, sehingga usaha total yang dilakukan oleh medan listrik magnet itu kan adalah U sama dengan 1/2 epsilon 0 E kuadrat tambah 1/mu0 B kuadrat. Ya, oke. Dan kita ingin, pertanyaan adalah berapa banyak kerja atau DW yang dilakukan oleh gaya elektromagnetik yang bekerja pada suatu muatan dalam selang waktu dt. Nah, itu pertanyaan kita. Berapa banyak kerja yang dilakukan oleh gaya elektromagnetik terhadap suatu muatan pada selang waktu dt. Nah, tentu gaya terkait dengan hukum Lorentz, yaitu F, itu adalah Q E tambah V cross B. Nah, V dl-nya adalah V dt. Ya kan? Nah, nilai ini itu 0, ya kan? Sehingga tinggal adalah QE V dot dt saja. QE dot V dt saja. Ya kan? Nah, Q sama dengan rho d tau sama dengan rho V itu berarti J dapat arus itu kan. Itu ya berarti J itu kan menggambarkan arus, menggambarkan laju muatan ya, muatan yang bergerak atau muatan bergerak kecepatan V. Sehingga kerja yang dilakukan oleh medan pada semua muatan dalam ruang volume V itulah dw dt integral E dot J d tau, gitu kan? Ini diganti dengan ini, semuanya tinggal E rho Q dt ini sama dengan J, gitu kan? Sementara Q itu adalah rho dt, rho kali V-nya, jadi rho V sama dengan J, taunya ini, tau. Jadi dw dt ini kan F ini kan dw dt, F dl itu kan. Itu sama dengan, maaf ya, sorry. Ini W dw sama dengan F dl. Nah, dt-nya nanti dipindah. Jadi hasilnya adalah QE dot V ini hasilnya adalah E dot J d tau dikali dt sebenarnya. Kemudian dt-nya pindah ke sini menjadi dw dt. Jadi dw sama dengan integral V E dot J d tau dt. Ya kan? Kemudian dt-nya pindah menjadi dw dt sama dengan ini. Ya. Itu. Oke. Nah, berikutnya E dot J menggambarkan dengan ini, berarti laju kerja, itu kan? Artinya kerja yang dilakukan setiap waktu.
kerja yang dilakukan oleh medan listrik magnet setiap waktu. Bukan cuma medan listrik aja, cuma medan listrik magnet setiap waktu. Di sini kita lihat bahwa medan magnet itu tidak melakukan kerja. Yang melakukan kerja adalah medan listrik. Tidak medan magnet tidak melakukan kerja. Ya kan? Nah, kerja, tapi ini semuanya kita nyatakan sebagai elektromagnetik, ya kan? Jadi ini kerja yang dilakukan oleh medan listrik magnet. Nah, jadi E.G itu adalah kerja yang dilakukan per satuan waktu, per satuan volume, gitu kan? Kalau E.G saja, E.G-nya saja itulah kerja per satuan waktu, per satuan volume. Artinya daya yang dikirim per satuan volume. Nah, daya kerja per satuan waktu kan daya, berarti daya yang dikirim per satuan volume. Nah, atau rapat daya, gitu kan? Oke. Nah, menggunakan Maxwell, nah, E.G-nya bisa diubah seperti ini, ya kan? Jadi E-nya yang bagian J sama dengan ini. Ingat kembali persamaan Maxwell kita. Kemudian menggunakan hubungan aturan nomor 6 dari EM1 ya. Divergensi E cross B sama dengan B divergensi E cross E dikurang E divergensi cross B, gitu kan? Kemudian hukum Faraday, karel E-nya sama dengan min W dot T, ya, sehingga yang ini bisa kita ganti dengan min W dot T. Ya, tinggal jadi hasilnya E dot karel B sama dengan min B W dot T dikurang divergensi E cross B. Nah, ini kan B dot T sama dengan ini. Boleh tulis seperti ini, ya kan? Ini kan B dot T. Bisa tulis dengan setengah do dot T B kuadrat. Karena kita turunkan menjadi hilang turunan dari B ada 2 do B dot T, kan? B itu kan, maka dalam bentuk B do B dot T bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Begitu juga E dot T bisa diubah seperti ini. Sehingga E dot C kita itu sama dengan ini. Ya, yang bagian ininya, oke. Dari E dot J kita ini, yang bagian ini ada dua kan, bagian ini ada dua. Kemudian yang bagian ini berubah menjadi seperti ini, ya, sehingga ini menjadi persamaan akhir seperti ini, ya kan? Ya, ini persamaan akhir seperti ini. E dot J sama dengan min setengah do dot T epsilon 0 E kuadrat tambah 1 per min 0 B kuadrat dikurang 1 per min 0 divergensi E cross B, divergensi dari E cross B. Ya, ingat ini berasal dari sini, ini berasal dari sini, ya kan? Ya, itu ya, tinggal ininya kan. Nah, itu sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Oke, jadi dengan E dot D-nya hasilnya dB dt kita adalah ini. Ya. Oke, dB dt sama dengan min d dt integral V setengah epsilon 0 E kuadrat tambah 1 per min 0 B kuadrat d tau dikurang 1 per min 0 integral permukaan E cross B dA. Ini bentuk ini menjadi ini. Ingat kembali, ya. Terus Stokesnya, apa lagi ya kira? Ya, ingat ya. Jadi yang ini tuh muncul dari sini, di mana ini berubah menjadi dB dt kerusakannya, ya dB dt. Oke, lagi. Oh ya, sorry. Yang ini itu berasal dari ini, itu berasal dari ini, itu yang ini dia, semua, yang ininya. Jadi ini semua menghasilkan ini semua menghasilkan ini.
ya kan? Sebaliknya yang ini ya, yang ini itu masukkan ini. Ya, jadi ini tuh berasal dari sini. Oke. Jadi ini dari sini. Ini itu berasal dari ini. Penguraian ini menjadi ini. Ya ini tetap dalam di tetap ada ini. Jadi yang ini itu ada dua, ini dan ini. Ada ini dan ada ini. Dua dia. Yang bagian yang sini. Ini. Bagian ini. Ya, ini semua adalah ini. Oke ya. Ini nggak sempat Pak turunkan dengan benar, tapi ya sudah oke rasanya insya Allah bahwa penurunan ini berasal dari sini semua. Yaitu C, Pak ulangi lagi ya, yaitu C sama dengan suku yang ini. Dimasukkan seperti dengan mengeluarkan ini, tinggal ini saja. Ini mengambil bagian ini saja sama dengan ini. Ya. Nah, bagian ini itu sama dengan ini. Jadi B dot ini sama dengan B dot T, ini kan? Hasilnya maka hasil seperti ini. Khusus B dot ini. Nah, sementara ini tetap, itu kan tetap. Oke, jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, itu jadinya kan 3 suku jadinya. Tuh, ini berubah. Sorry, ini jadi 2 suku tambah 3 suku ya. Awalnya dari 2 suku menjadi 3 suku. 1, 2, 3. Ini sama dengan ini dan ini tetap sini. Ini sama dengan ini. Jadi 3 suku. Suku pertama, suku kedua dan suku ketiga. Nah, berarti karena dia adalah E.G, kalau integralkan secara volume, itu menjadi integral d tau. Nah, integral d tau ini dengan teorema Stokes menjadi seperti ini, dA. Ini tetap d tau. Inilah laju aliran daya elektromagnetik gitu kan. Nah, ini adalah teorema kerja energi, usaha energi dari elektromagnetik atau elektrodinamik gitu kan. Jadi kita perhatikan bahwa ini pengurangan semua ya, kerja yang dilakukan oleh medan elektromagnetik gitu kan. Nah, itu menggambarkan pengurangan energi di dalam ruang yang berisi elektromagnetiknya dan energi yang menembus permukaan. Nah, ini energi yang menembus permukaan. Ya. Jadi kerja yang dilakukan pada muatan oleh elektromagnetik sama dengan pengurangan energi yang dimiliki oleh medan dikurang lagi dengan energi yang keluar melalui permukaan. Ya. Dalam tentu dimaksud permukaan yang dikandung oleh medan itu. Ruang yang ada medan listrik dan medan magnetnya, ruang itu membentuk volume. Nah, volume itu ada batas permukaannya. Nah, ketika medan itu melakukan kerja pada suatu muatan, maka berkuranglah medan yang ada di dalam muatan dalam volume itu, begitu juga berkurang juga medan yang keluar dari permukaan medannya. Karena untuk bisa melakukan kerja pada suatu muatan tentu medan itu harus keluar dari ruangnya, gitu kan? Karena muatan berada di ruang dari medan itu bahasanya. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Nah, jadi yang bagian ini E cross B ini itu diungkapkan sebagai vector pointing. Nah, dikatakan sebagai vector pointing yang disebut sebagai rapat flux energi dari elektromagnetik atau elektrodinamik. Yang ini tadi menggambarkan arus yang keluar dari suatu permukaan, arus yang keluar dari suatu permukaan yang di dalamnya berisi medan magnet tadi. Jadi medan yang keluar dari suatu ruang volume ke luar yang menembus permukaan batasnya. Nah, yang bagian ini sih karena ini adalah dot dA, jadi bagian ini saja adalah energi persatuan luas, itu kan bagian ini ada energi persatuan luas atau rapat energi atau densitas energi. Nah, itu sebagai flux itu berarti aliran ya, maka disebut densitas energi, flux energi
dapat arus energi yang keluar dari permukaan medan magnet dan medan listriknya. Nah, yang ini tadi, yang ini kan sama dengan U, yaitu energi elektromagnetiknya. Jadi terjadi pengurangan laju energi elektromagnetik dan terjadi pengurangan medan energi yang keluar. Nah, jadi ini sehingga dW dt sama dengan min dt U d tau F kurang S dA. Kalau tidak ada muatan yang dipengaruhi oleh medan magnetik atau medan elektromagnetik, jadi kita bicarakannya ada di ruangan ini ada medan listrik magnetik, tapi tidak ada muatan yang dipengaruhi oleh medan listrik magnetik itu, maka medan energi dari medan elektromagnetik bisa saja keluar ya dalam bentuk vector pointing yang menembus permukaan, di mana kan laju energi yang keluar itu sama dengan pengurangan energi elektromagnetik di dalam ruang itu. Nah, ini persamaan kontinuitas dari energi. Ya, persamaan kontinuitas energi. Jadi S itu berperilaku seperti J. Oke ya, jadi kita sudah dapat kesimpulan sampai sini bahwa dalam elektromagnetik aliran energi yang menembus suatu permukaan dari permukaan yang menutupi volume yang berisi energi elektromagnetik itu aliran arusnya itu, aliran rapat densitas flux energinya itu sama dengan pengurangan energi dalam elektromagnetiknya. Ya, jadi kalau ada sumber elektromagnetik di sini, sumber itu tidak selamanya di ruang itu selagi ada arus yang keluar permukaan yang dilengkapi oleh sumber itu. Kecuali dikungkung betul, gitu kan? Selama permukaan itu bisa ditembus oleh flux energi dari elektromagnetik yang berbentuk vector pointing, maka selama itu terjadi pengurangan energi elektromagnetik dalam ruang itu. Oke, itu kesimpulan kita untuk kuliah kita hari ini.